Dan kami percaya, haleluya, kuasa-kuasa kegelapan Engkau sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh ngantuk, segala sakit penyakit apapun Engkau sudah patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap mengasihi Allah karena Allah selalu memperhatikan kita di dalam setiap kapanpun.
kepada Tuhan. Kau lebih melihat isi hati kami Tuhan, apa yang menjadi pokok doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melawat. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa layak ditinggikan oleh setiap umat-umat-Mu yang senantiasa percaya kepada Engkau Yesus. Pujilah Yesus, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin dari awal perjalanan sampai pada akhirnya, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita undang semua bagi berdiri, kita pegang pujian Tuhan sedang
mencari kacamata saya buka kok patah nih ya, sebelah sini patah. Jadi teringat kamu harus bersaksi ya. Waktu hari Jumat kemarin pulang kerja, saya dijemput suami saya, terus sampai di putaran mana itu mau masuk ke metro ya, mau ke akhir itu kan ditutup, terus muter ke arah metro. Di situ tiba-tiba kami terjatuh ya, nggak tahu, santai-santai terus tiba-tiba jungkir balik gitu kan. Akhirnya suami saya tahu ada bekas solar atau uli yang tercecer gitu ya, sehingga kami terjatuh. Di situ kami boleh ditolong oleh seseorang ya, yang pengendara yang lalu lalang itu berhenti satu untuk menolong kami, kemudian ditolong juga sama polisi ya. Kenapa penyebabnya dikasih tahu sama suami saya, ada uli atau solar yang tercecer. Puji Tuhan, ditanya nggak apa-apa ya, kita saat ini nggak tahu, tapi nanti kita berasa memarnya itu nanti ya, nggak sampai pagi itu sorenya suami saya harus kroso ya, awak kok jangan mengape gitu katanya. Dia juga baru melihat kalau kacamata ini juga patah ya, mungkin tertekan badan saya atau tertabrak batu yang di samping itu ya. Puji Tuhan kami tidak apa-apa ya, Tuhan tolong kami, Tuhan tetap jaga kami ya, kami tidak sampai ke rumah sakit atau gimana. Bila Tuhan memulihkan keadaan tubuh yang di dalam ini ya, namanya sudah belum tuwek, nanti kan kena apa-apa wis tuwek kabeh ndak tahu kan kalau Tuhan tidak pelihara, kalau Tuhan tidak membela, itu karena semua kebaikan Tuhan ya. Kita sangat mensyukuri Tuhan masih membela di dalam keadaan apapun. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa mengucap syukur. Itu yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan, kita syukuri, karena hidup adalah kesempatan ya. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
Sebentar kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, layakkan aku untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, semoga nama di belakang salib-Mu, dan berkati jemaat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan kami sampaikan ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kembali lagi kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di sini firman Tuhan saya beri judul yaitu jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita selama itu masih hidup dalam dunia ini, tentunya kita masih berhadapan dengan yang namanya masalah. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, nah itu baru masalah kita sudah selesai tentunya. Tapi masalah ini bukan untuk kita hindari, tapi seharusnya kita boleh lewati. Tentunya kalau kita lewati sendiri, hal tersebut akan membuat diri kita menjadi lelah, menjadi capek, dan rasa takut, rasa khawatir itu yang sangat manusiawi ya. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, di mana keadaan ekonomi yang merosot, banyak PHK, tempat di mana bekerja orang-orang merasa tanya gimana kerjaan, untung-untungan masih bisa kerja. Kadang ada yang digaji separuh, ada yang nganggur. PHK bersilih berganti ya. Orang yang usaha sendiri pun juga mengalami kekurangan pendapatan. Sangat manusiawi jika manusia tersebut merasa khawatir atau takut dalam hidupnya. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki Tuhan yang luar biasa? Nah, dalam pengertian khawatir itu adalah suatu keadaan takut atau gelisah terhadap sesuatu hal yang sebenarnya hal tersebut belum tentu terjadi. Jadi hal tersebut belum tentu terjadi. Tapi kalau kita melihat keadaan sekarang, rasanya semuanya sudah terjadi. Nah, ini yang menguji iman kita. Apakah kita tetap berharap sama Tuhan atau tidak? Kita coba belajar dari Rasul Paulus. Kita buka di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ini bukan ayat yang asli.
seringkali juga kita baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Rasul Paulus menulis surat ini bukan dalam keadaan baik juga, karena kalau kita ketahui bahwa kehidupan Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia juga menuliskan dia pernah dicambuk, dipenjara, mengalami kelaparan, terus terdampar. Ada sesuatu hal yang tidak mengenakan. Bahkan di dalam surat Filipi ini ada yang diyakin bahwa dia menuliskan hal ini pada saat dia di penjara. Jadi sudah pasti Rasul Paulus menuliskan ayat ini, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir, ini bukan dalam keadaan keberkatan. Seringkali kita gampang mengucapkan jangan khawatir, jangan takut, mengucap roh syukur, tapi pada saat kita keberkatan. Tapi pada saat mengalami hal-hal yang tidak baik, nah ini yang menguji iman kita. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan atau kita malah berpaling? Di sini ada dua hal yang kita pelajari dari Rasul Paulus, yaitu pertama berdoa, dan yang kedua yaitu mengucap syukur. Berdoa adalah suatu hubungan kita dengan Tuhan, atau suatu permohonan, permintaan. Mengapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita menyampaikan keluh kesah kita menyerahkan rasa khawatir kita. Ada survei yang membuktikan bahwa pada saat kita mengalami suatu permasalahan dan kita bercerita kepada seseorang atau orang lain, itu ada sedikitnya kita merasa sedikit lega. Tapi kalau kita tidak menceritakan, itu menjadi beban dan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk disimpan di dalam hati, sehingga kita sering ngelamun dan menimbulkan stres. Banyak orang yang stres itu karena dia memiliki masalah yang berat dan masalah tersebut disimpan sendiri. Ini langkah baiknya yang Rasul Paulus mengajarkan kita, yaitu supaya kita untuk berdoa, menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Bukan kita mengumbar akan aib kita, ya enggak, tapi kita sharing lewat permasalahan tersebut. Kita sharing sama Tuhan. Kalau kita sharing sama orang, mungkin orang ada jenuhnya juga. Mungkin setiap masalah mesti cerita, bahkan sampai berlarut-larut ceritanya, ya. Enggak, kita bercerita sama Tuhan, kita sharing sama Tuhan, kita naikkan ungkapan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pastinya memberikan suatu jawabannya. Kita ambil contoh ya, di dalam kitab Raja-Raja pasal 19 juga seringkali disampaikan. Kitab Raja-Raja pasal 12 pasal 19. Kitab Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19. Saya bacakan ya. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang berkata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan bumi. Engkau yang menjadi langit dan bumi. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaitkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para alam mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia. Kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah, kami selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Di sini Hizkia, yaitu
Raja Israel pada saat itu, dia mendapat tekanan oleh Raja Asyur, yaitu Sanherib, ya, di mana Raja Asyur ini sedang menguasai segala, memerangi segala bangsa yang akan diperanginya, dan Raja Asyur ini mengalami kemenangan terus sampai dia mau memerangi Israel pada saat itu, di mana Hizkia ini sangat ketakutan sekali, ya, karena dilihat track recordnya Sanherib ini setiap kali berperang dia menang, sampai-sampai di pasal 18 itu, ya, ayat 14 sampai seterusnya itu, Hizkia itu sampai memberikan upeti, yaitu dia memberikan perak, bahkan emas yang ada di rumah Tuhan itu keratnya untuk diberikan, yaitu dia itu nyokot supaya nggak sampai diperangi gitu, ya. Tapi ternyata gimana, rasa ketakutan yang terus menerus kepada Hizkia ini juga membuat keder juga, ya. Apalagi dengan putusan juru minum dari Raja Asyur ini, malah dia itu memprovokasi bangsa Israel, bahwa menyatakan bahwa siapa negara mana yang diperangi oleh Raja Asyur yang gak kalah, meskipun mereka mempunyai Allah mereka pun mereka akhirnya tumbang. Nah, di sini Raja Hizkia menjadi keder juga. Tapi apa yang dilakukan? Dia berdoa kepada Tuhan dan dia menyerahkan keluh kesahnya kepada Tuhan, dan di situ Tuhan memberikan suatu jawaban yang luar biasa, ya. Jawabannya di pasal 19 ayat yang ke-32, saya bacakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembak panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak menimbun tanah menjadi tombak untuk mengepungnya. Ayat 34, dan Aku Tuhan akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlahnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi nampaknya semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Di ayat yang ke-37 ini dikatakan bahwa Sanherib ini dibunuh. Artinya apa? Ketakutan dari Raja Hizkia ini tidak sampai terjadi karena apa? Tuhan memerangi Raja Asyur, dan Raja Asyur ini akhirnya kalah sendiri tanpa bangsa Israel memerangi. Ini adalah suatu kekuatan doa, di mana doa itu adalah suatu bukti penyerahan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita ini tidak mampu. Seringkali kita berdoa itu kurang konsisten juga. Mungkin zaman sekarang ini zamannya instan, ya. Kalau kita berdoa 1 bulan 2 bulan ya jawab, ya sudah. Seorang ilmuwan menyelidiki binatang cetak atau macan tutul Afrika. Di sini binatang ini memiliki suatu kelebihan yang luar biasa. Dia itu dapat berlari dengan kecepatan 70 sampai 120 km per jam dalam kurun waktu kurang dari 5 detik. Nah, ini kalau sebanding dengan mobil sport, ya, atau mungkin sepeda motor sport atau mungkin ninja, mungkin kalah, ya. Nah, tapi apa? Di balik kelebihan keunggulan tersebut, dia ada memiliki suatu sisi kelemahannya, yaitu dia gampang capek, gampang lelah. Karena dia memiliki jantung yang kecil. Karena itu pada saat dia memburu mangsanya, dia tidak boleh lari dengan kecepatan tersebut lebih dari 1 menit. Karena kalau dia lebih dari 10 menit. Karena kalau dia lari lebih dari itu, dia akan kelelahan dan dia akan mati sendiri kalau dia nggak sampai istirahat. Jadi dia lari langsung selama 10 menit, dia nggak boleh terus-terusan. Jadi dia harus berhenti beristirahat untuk memulihkan kembali.
Kadang kita seperti demikian. Pada saat kita memiliki suatu permasalahan, kita mulai berdoa dengan betul-betulnya. Mungkin berdoa 1 hari 3 kali, setiap kali berdoa 3 jam. Tapi pada saat kita belum dijawab doanya, kita mulai lelah, kita mulai capek. Seperti firman Tuhan katakan, seharusnya kita seperti Raja Wali, dengan sabar menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Karena pada saat kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, di situ ada kekuatan baru yang kita dapatkan. Kita tidak pernah capek pada saat kita berlari, dan kita tidak akan pernah berlelah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan berdoa ini dibutuhkan suatu konsistensi kita, komitmen kita. Ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua yaitu ucapan syukur. Mengucap syukur seperti tadi saya katakan, pada saat kita diberkati, pada saat kita dalam keadaan aman, sangat mudah sekali. Tapi pada saat kita menghadapi suatu permasalahan atau sesuatu yang mengusik di dalam kehidupan kita mulai susah mengucap syukur. Saya tadi berangkat di sini agak mepet juga. Beli bensin depan itu gak selesai. Beli berapa liter itu? Dan itu turun, kan dia pakai supirnya nggak tahu. Pertama itu masuknya bersama, supirnya nggak tahu cara buka itunya. Sampai mungkin tuannya yang dari tengah turun, gue nyuruh buka, baru bisa. Terus mau ngisi supir, bayarnya pakai apa itu kartu kredit lagi, tambah. Nah, sini melatih untuk kita mengucap syukur. Sampai tuannya itu ngomong, terus mana di sini ayo, mungkin dan cing belakang dan isi. Ini adalah suatu kejadian yang sehari-hari yang seringkali kita alami, kita jumpai, yang kadang membuat kita ini susah untuk mengucap syukur. Bahkan kita ngomel atau bahkan mungkin marah. Ya ini yang harusnya kita itu hindari. Kita sebagai orang percaya kita tidak sempurna, tapi kita dituntut untuk sempurna. Karena itu butuh pembelajaran. Nah, pada saat saya mengalami itu, ya saya terima aja. Wah ini mau nyampaikan firman nice. Daripada berdosa, ya. Daripada berdosa. Raja Daud demikian ya. Di dalam kitab-kitabnya yang ditulis, dia selalu mengucap syukur. Kita tahu Raja Daud ini banyak hal mengalami masalah baik dalam kepemimpinannya, dalam kerajaannya maupun di dalam keluarganya. Masalah silih berganti, tapi satu hal yang kita ketahui dari Raja Daud bahwa dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia selalu mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan berikan. Pada saat anaknya meninggal pun, yang dilahirkan dari Betseba, pertama dia murung berdoa sama Tuhan sampai dia itu istilahnya itu tiarap. Tapi pada saat anak itu meninggal, dia boleh ceria kembali wajahnya. Kadang kita kalau pada saat kita berkabung susah sekali, dalam keadaan masalah susah sekali kita bersyukur. Tapi kita belajar dari Raja Daud adalah sesuatu yang luar biasa. Dia bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Bahkan dia pernah mengalami stres pada saat dia dikejar-kejar Raja Saul. Tapi apa? Stresnya itu dia buat pura-pura. Dia mengalami hal tersebut, dia mengalami kebaikan Tuhan tersebut karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, karena dia selalu mengucap syukur dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, janganlah kita khawatir, karena kekhawatiran adalah beban yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung. Mengapa? Karena beban tersebut belum tentu terjadi, ya. Dan kita yakini bahwa ada tangan Tuhan yang menopang dalam diri kita.
tangan Tuhan yang kuat itulah yang membimbing, menuntun, bahkan memberkati kita. Saya tutup dengan suatu ilustrasi di mana ada seorang pangeran bersama ajudannya. Dia berburu, dia mengajak ajudannya berburu di hutan untuk berburu binatang buas dan Yosua begitu. Nah, pada saat dia berburu itu dia menunggang kuda mengalami hal-hal yang tidak baik. Pertama kudanya tersangkut di pohon sehingga kakinya patah. Setelah itu makanannya tumpah semua, jadi dia pusing, marah-marah. Nah, sampai pada akhirnya ajudannya ini, oke, kita cari makanan sebelum gelap. Dia mencari makanan dari buah pohon-pohonan, ditemuinya pohon kelapa ya, bisa diminum airnya dan dagingnya bisa dimakan. Pada saat memakan daging tersebut, pangeran ini nyangkut, giginya patah. Marah dia. Nah, sama ajudannya ya, sabar tuanku, seharusnya tuanku bersyukur. Malah marah lagi dia. Kurang ajar, udah gigi patah, dibilang suruh bersyukur. Akhirnya marah, ajudannya ini diikat di dalam pohon sampai ajudannya tidak bisa bergerak, ditinggal sama dia. Pada saat dia di perjalanan, dia ketemu oleh bangsa atau orang primitif di hutan tersebut ya, sehingga pangeran tersebut ditangkap. Nah, pada saat ditangkap, dia diikat mau dipersembahkan kepada dewanya. Nah, pada saat mau dipancung, pangeran ini mungkin meringis ya, karena mau merasakan kesakitan. Pada saat dia meringis mau merasakan kesakitan, tiba-tiba orang primitif ini berhenti untuk memancung. Karena apa? Giginya bolong, lepas. Karena apa? Karena apa yang dipersembahkan di dewanya itu harus sempurna, manusia sempurna, baik giginya pun harus utuh. Nah, karena itu dia nggak jadi dipersembahkan dan dia dilepas. Nah, pangeran ini ingat akan perkataan dari ajudannya tersebut untuk mengucap syukur. Iya, kalau saya nggak gigit dan ini lepas, mungkin saya sudah dipancung. Dan dia kembali lagi mencari ajudannya untuk melepaskan ikatannya. Dan seringkali kita seperti itu ya. Mungkin dalam keadaan yang tidak baik kita menggerutu dan ngomel. Tapi kita harus sadari bahwa dalam keadaan tidak baik pun Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang indah buat kita. Di sini intinya adalah kita harus dengan sabar berdoa dan harus mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Dan kita naikkan pujian ketiga kali.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Meteraikan setiap firman yang sudah kami baca dan kami dengar melalui hamba-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, terlebih dalam roh kami, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah, dan buah kami manis, dan kami boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkat Tuhan, otoritas Tuhan senantiasa bertambah-tambah, memberkati dimanapun hamba-Mu boleh melayani, nama Tuhan bermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah menerima firman Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sebelum kami memberikan, Kau berkati, Kau kuduskan, supaya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Sugeng Raharjo buat berkat firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Bapak Sugeng, ya, untuk keluarga juga untuk pekerjaannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian Sing Sabar Lan Mantep dan persembahan dijalankan. Keluarga dan pelayan Tuhan di tempat ini,
PL dilayani oleh Bapak Yohanes, firman Tuhan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Wahyudi. Puji Tuhan, untuk bulan Juli dimulai ibadah umum di tempat ini, ya, dimulai tetap jam 10. Tetap kita menjaga kesehatan satu sama lain, juga kita jaga jarak sesuai aturan pemerintah, ya. Tetap lebih dekat pada Tuhan, ya. Jangan jaga jarak sama Tuhan, ya. Nanti kita mendapatkan hal yang nggak baik, ya. Tetap kita dekat sama Tuhan. Satu itu yang tetap kita jaga, kita tetap setia kepada Tuhan. Nama Tuhan yang kita tinggikan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Kita boleh mengalami lawatan Tuhan, ya. Tuhan, hanya itu yang kami sampaikan. Nanti doa berkat akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Hadi Raharjo. Kita undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku, syukur bagiku, syukur bagiku. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih. Kami boleh diberkati melalui puji-pujian, dan kami boleh diberkati melalui kesaksian, baik kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur kalau pada ibadah raya ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga jemaat GBPS Kristus Ajaib Makarya Binangun yang saat ini beribadah di rumah saja, kiranya juga menerima berkat melalui video yang akan haleluya ditayangkan semua itu untuk memberkati satu dengan yang lain. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang di dalam kekurangan Tuhan sudah memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih. Satukan hati kami untuk bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, haleluya, beserta keluarga besarnya, haleluya. Demikian juga wakilnya Ma'ruf Amin dan seluruh keluarga besarnya. Dan kami juga berdoa untuk kabinet gotong royongnya, haleluya, dan seluruh keluarga besarnya. Semuanya juga boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehat-sehat, panjang umur, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Demikian juga pejabat-pejabat yang tertinggi dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan juga memberkati semuanya sehat-sehat, panjang umur, dan rezeki berkelimpahan, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan, haleluya, kami semua, haleluya, yang ada di bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita mau belajar taat apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden,
Haleluya, Bapak Presiden adalah wakil Allah. Haleluya, kita mau mentaati apa yang dia sudah, haleluya, putuskan supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Karena dia adalah wakil Allah dan kami mau belajar untuk menghormati. Haleluya, dan kami percaya kalau kami menghormati, kami taat dan limpah ruah berkat yang kami terima. Terpuji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami tetap menjalankan pekerjaan Tuhan yang ada di GBK Tuhan Kristus ajaib. Tuhan yang punya, Tuhan yang membela, dan Tuhan yang mencukupkan. Yang tidak ada itu menjadi ada. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat mujizat Allah, damai sejahteranya dan kepenuhan Roh Kudusnya, kasih sayangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.